Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya Pak Didi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa soal berkaitan dengan kaidah pencacahan, khususnya tentang aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Hari ini ada pada kelas 12 semester yang kedua untuk matematika wajib. Kaidah pencacahan yang pertama, aturan penjumlahan dengan definisi. Jika adakah satu cara melakukan kegiatan itu, kedua cara melakukan kegiatan dan KN cara melakukan kegiatan N, serta semua kegiatan tersebut saling lepas, maka ada K1 ditambah K2 ditambah titik-titik ditambah cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Atau aturan penjumlahan ini biasa digunakan untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Tidak bisa dilakukan sekaligus atau berupa pilihan. Contoh, Fatih akan membeli sebuah mobil di sebuah showroom yang menyediakan 3 jenis mobil Suzuki, 4 jenis mobil Honda, 5 mobil Toyota. Berapa banyak pilihan Fatih untuk membeli mobil? Nah, masalah ini bisa kita selesaikan menggunakan aturan penjumlahan, karena di sini Fatih akan beli sebuah mobil, berarti berupa pilihan. Dia harus memilih salah satu mobil yang ada dari beberapa jenis mobil yang ada. Sehingga banyak pilihan Fatih mobil adalah 5, adalah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 12. 3 ini diperoleh dari 3 jenis mobil Suzuki yang ada yang bisa dipilih. Kemudian 4 ini adalah 4 jenis mobil yang bisa dipilih, mobil Honda. Dan 5 ini dari 5 mobil Toyota yang ada. Sehingga hasilnya sama dengan 12. Oke, yang kedua, aturan perkalian dengan isinya jika adakah satu cara melakukan kegiatan 1, kedua cara melakukan kegiatan 2, dan seterusnya sampai dengan KN cara melakukan kegiatan N, maka keseluruhan kejadian dapat terjadi dengan K1 dikalikan K2 dengan titik-titik dikalikan KN cara untuk melakukan tepat satu kegiatan tersebut. Atau untuk aturan perkalian ini bisa kita gunakan untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Jadi perbedaan antara aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Aturan penjumlahan itu untuk beberapa kejadian yang tidak sekaligus terjadi atau berupa pilihan. Sedangkan untuk aturan perkalian itu untuk beberapa kejadian yang sekaligus terjadi. Contoh, Tony memiliki 3 baju dan 2 celana. Banyak cara Tony memasangkan baju dan celana yang dimilikinya. Nah, permasalahan ini kita bisa selesaikan menggunakan aturan perkalian, karena Tony harus memasangkan baju dan celana yang dia miliki. Hal sekaligus terjadi karena dia ini bukan merupakan pilihan, tetapi maksud kejadian yang sekaligus terjadi. Dia harus memasangkan 3 baju dan 2 celana. Sehingga menggunakan aturan perkalian, 3 dikalikan 2 sama dengan 3 ini diperoleh dari 3 pasang baju. 2 ini dari celana sama dengan 3 kali 2 itu sama dengan 6. Jadi sekali lagi, kenapa soal ini diselesaikan menggunakan aturan perkalian? Karena satu ini harus memasangkan baju.
Jadi harus tidak melakukan pilihan, tetapi dia harus terjadi, yaitu pemilihan baju dan celana. Oke, untuk lebih memahami tentang konsep aturan penjumlahan dan perkalian, saya mengajak kita untuk melihat beberapa soal yang sudah saya siapkan ini untuk kita bahas bersama-sama. Contoh yang pertama, akan disusun nomor telepon rumah yang terdiri atas 6 angka dengan ketentuan angka pertama tidak boleh angka 0. Tentukan banyaknya nomor telepon yang dapat dibuat dari angka-angka 0 sampai dengan 9. Jika A yang pertama angka boleh berulang, B tidak boleh ada angka yang diulang, hanya angka pertama yang boleh diulang. Penyelesaiannya, nah, untuk permasalahan satu ini bisa kita selesaikan menggunakan aturan perkalian. Karena merupakan peristiwa yang sekaligus terjadi. Kita harus memilih angka 0 sampai dengan 9. Harus terjadi. Oke, yang pertama angka boleh berulang. Di sini untuk mempermudah, karena kita harus menyusun nomor telepon rumah terdiri atas 6 angka. Di sini saya membuat ada 6 kotak. Kotak pertama ini untuk angka pertama, kotak kedua untuk angka kedua, dan seterusnya. Untuk mengisi angka pertama atau kotak pertama ini, kita lihat ada berapa pilihan angka yang bisa kita isi di sini. Itu ada dari 0 sampai dengan 9, banyaknya ada 10 pilihan. Namun syarat di sini bahwa ketentuan angka pertama tidak boleh angka 0. Berarti 0 tidak bisa ditempatkan pada pertama atau pertama. Sehingga yang bisa tempatkan itu dari 1 sampai dengan 9 saja. Berarti banyak pilihan dari 1 sampai 9, ada 9 pilihan. Kemudian untuk angka kedua, kita sudah bisa memilih angka 0 juga. Karena dia boleh berulang, berarti kita bisa memilih 0, 1, 2, dan terus sampai 9, sehingga ada 10 pilihan. Untuk angka ketiga atau kotak ketiga ini juga, karena angka boleh berulang, maka kita bisa pilih dari 0 sampai dengan 9, berarti ada 10 pilihan. Pilihan keempat juga, kotak keempat, masih kita memilih 10 pilihan, karena kita masih lagi memilih dari 0 sampai 9, karena angka-angka boleh berulang, dan seterusnya kita isi sampai pada angka ke-6, masih bisa diisi 10 pilihan. Sehingga kita menggunakan aturan perkalian, tinggal kita kalikan saja. 9 dikalikan dengan 10, dikalikan dengan 10, dikalikan 10, dikalikan dengan 10, dikalikan dengan 10. Hasilnya sama dengan 9 kali 10 dan seterusnya, sama dengan 900.000 nomor telepon yang dapat dibuat. Oke, B, angka-angka tidak boleh berulang. Oke, masih tetap saya membuat 6 kotak. Kotak yang pertama, kita bisa isi berapa pilihan. Masih dengan syarat bahwa angka pertama tidak boleh angka 0. Berarti bisa pilih dari angka 1 sampai dengan angka 9. Ada 9 pilihan. Oke, angka kedua atau kotak kedua ini kita bisa isi. Karena 0 sudah bisa kita pilih, berarti 0. Karena angka-angka tidak boleh berulang, berarti jika salah satu angka sudah diisi pada kotak pertama, berarti dia tidak boleh diisi pada kotak kedua, dan seterusnya. Untuk itu pasti berkurang pilihannya. Misalkan pada kotak pertama kita sudah mengisi angka 1, di pada kotak kedua ini kita bisa memilih angka 0,
2, 3 sampai dengan 9, sehingga banyaknya pilihan ada 9. 0, 1 tidak usah lagi karena kita sudah isi ini kotak pertama. Kita pilih 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak pilihan ada 9. Kotak ketiga bisa isi dengan beberapa pilihan. Karena misalkan kotak pertama kita sudah isi dengan 1, kotak kedua kita sudah isi dengan kotak kedua kita sudah isi dengan 0. Berarti kotak ketiga, ya, karena tidak boleh berulang, berarti 0 dan 1 ini kita tidak boleh isi selanjutnya atau angka-angka selanjutnya. Berarti kotak ketiga bisa kita isi angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti ada berapa pilihan? Dari 2 sampai 9 itu ada berapa? Ada 8 pilihan. Oke, kotak keempat bisa kita isi, misalkan kotak ketiga ini kita pilih diisi oleh angka 2. Berarti kotak keempat ini berkurang. Kita hanya bisa pilih dari 3 sampai dengan angka 9. Berarti pilihannya dari 3 sampai 9 itu ada 7 pilihan. Misalkan kotak keempat kita mengisi dengan angka 4, maksudnya 3, berarti banyak pilihan untuk angka atau kotak kelima ini ya dari 4 sampai dengan 9. 6. Untuk angka ke-6 atau kotak ke-6, misalkan kotak 5 ini diisi dengan angka 4, berarti angka 4 tidak boleh lagi diisi karena angka-angka tidak boleh berulang. Maka kotak ke-6 atau angka ke-6 ini bisa kita pilih yaitu dari angka 5 sampai dengan angka 9. Ada 5 pilihan. Nah, permasalahan ini digunakan atau perkalian karena peristiwa yang sekaligus terjadi. Kita harus memilih 0 sampai dengan 9. 9 kali 9 kali 8, 7, 6 kali 5. Hasilnya dengan 136, 80 nomor telepon yang dapat dibuat. Oke, bagian C, angka-angka pertama yang tidak boleh diulang. Angka pertama yang boleh diulang. Oke, ini masih tetap buat kotak. Nah, untuk angka pertama, karena pertama tidak boleh diulang. Masih syarat ketentuan angkanya ada 0 sampai 9, tetapi syarat bahwa angka 0 tidak boleh ada pada angka pertama. Berarti 0 ini tidak usah kita masukkan, yang bisa dimasukkan atau yaitu dari itu sampai dengan 9. Berarti ada 9 pilihan yang bisa kita tempatkan di sini. Kemudian kotak kedua, angka 0 sudah bisa kita pilih. Nah, jadi hanya angka pertama yang tidak boleh diulang. Misalkan angka pertama kita sudah masukkan angka 1. Kita sudah masukkan angka 1. Angka 1 kita sudah masukkan pada kotak pertama. Berarti syaratnya bahwa hanya angka pertama yang tidak boleh diulang. Di 1 ini tidak boleh diulang. Tidak boleh dipilih untuk mengisi kotak-kotak selanjutnya. Nah, untuk kotak kedua yang bisa kita pilih yaitu angka 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pilihan yang kita tempatkan pada kotak kedua. Untuk kotak ketiga, angka pertama yang tidak boleh diulang berarti 1. 1 ini yang tidak boleh kita pilih karena ditempatkan pada
pada angka pertama, kotak pertama. Bisa lagi pilih untuk kotak ketiga dari 0, 1, 2 oke, dan seterusnya sampai 9. 9 pilihan dan seterusnya. Kita pilihnya sampai dengan kotak atau angka ke 6. Masih tetap 9 pilihan karena cuma angka pertama yang tidak boleh diulang. 1 ini tidak boleh diulang. Sedangkan 0, 2, 3 sampai 9 ini boleh diulang. Sehingga banyaknya pilihan dari 0, 2, 3 sampai dengan 9 itu ada 9. Kita gunakan aturan perkalian 9 kali 9 kali 9 kali 9 kali 9 sama dengan 530.441 nomor telepon yang dapat buat. Nomor 2, suatu kelas akan diadakan pemilihan pengurus kelas yang terdiri dari ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Apabila calon ketua kelas ada 6 orang, calon sekretaris ada 4 orang, dan calon bendahara ada 3 orang. Ada beberapa susunan pengurus yang mungkin terbentuk. Nah, untuk jawab soal ini di sini saya membuat membuat 6 kotak. Oke, maaf terjadi kesalahan teknis. Oke, kita lanjut. Untuk menyelesaikan nomor 2 ini, kita menggunakan aturan perkalian. Karena kejadian ini harus sekaligus terjadi. Harus memilih ketua kelas, harus memilih sekretaris, dan memilih bendahara. Kita gunakan aturan perkalian. Nah, untuk menjawab ini, karena ada beberapa pengurus kelas, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara, maka di sini saya membuat 3 kotak. Kotak pertama untuk ketua, kotak kedua untuk sekretaris, dan kotak ketiga untuk bendahara. Nah, untuk memilih ketua itu ada 6 orang, sehingga untuk ketua itu ada 6 pilihan. Sedangkan untuk sekretaris itu ada 4 orang, sehingga ada 4 pilihan. Sedangkan untuk bendahara itu ada 3 orang, sehingga ada 3 pilihan. Kita menggunakan aturan perkalian, maka tinggal kita kalikan saja 6 dikalikan 4 dikalikan dengan 3. Hasilnya sama dengan 72 susunan pengurus kelas yang mungkin terbentuk. Contoh 3, pada konferensi yang dihadiri oleh 9 negara di Asia, bendera masing negara dipasang berjajar pada halaman gedung. Berapa banyak urutan bendera berbeda yang dapat dipasang dari 9 bendera tersebut? Oke. Nomor 3 ini juga kita gunakan aturan perkalian. Karena kita harus memasangkan 9 bendera yang ada secara berjajar pada halaman gedung. Kejadian yang sekaligus harus terjadi. Di sini saya buat 9 kotak, masing-masing kotak untuk 1 tiang bendera. Jadi untuk mengisi kotak pertama, karena ada 9 bendera, maka kotak pertama ini bisa kita pilih 9 pilihan bendera yang ada. Karena bendera itu tidak boleh dipasang berulang,
maka bendera kedua itu ada berapa pilihan? Sudah satu bendera kita isi di sini, berarti tinggal ada 9 bendera yang ada, sudah satu kita isi pada kotak pertama, berarti tinggal 8 bendera yang harus kita isi. Kotak ketiga, karena sudah satu bendera lagi diisi di sini, sudah terpasang. Tiang kedua, tiang pertama, berarti sudah ada 2 bendera yang terpasang, berarti sisa 7 pilihan bendera yang bisa kita isi pada kotak ketiga. Kotak keempat, 6 pilihan. Kotak kelima, 5 pilihan. Kotak keenam, 4 pilihan. Kotak ke 7, 3 pilihan. Kotak 8, 2 pilihan. Kotak ke 9, tinggal 1 pilihan. Kita gunakan aturan perkalian, maka tinggal saja kita kalikan 9 dikalikan dengan 8 dan seterusnya sampai dikalikan dengan 1. Hasilnya dengan 362.880 urutan bendera berbeda dapat dipasang. Nomor 4, guru matematika memberikan ulangan harian yang terdiri atas 10 pertanyaan. Pilihan ganda dengan 5 pilihan mengandung 1 jawaban benar. Dijawab semua soal dengan cara menebak karena ia tidak belajar. Berapa banyak carakah Budi dapat menjawab soal ulangan harian tersebut? Nah, nomor 4 ini juga masih bisa kita selesaikan dengan aturan perkalian. Karena dia harus memilih 5 pilihan jawaban yang ada. Harus sekaligus memilih 5 pilihan jawaban yang ada dari 10 pertanyaan yang ada. Harus mengerjakan 10 pertanyaan yang ada. Harus sekaligus terjadi. Jawab. Karena ada 10 pertanyaan, maka di sini saya buat 10 kotak. Nah 10 pertanyaan itu ada 5 pilihan jawaban. Pertanyaannya, berapa banyak carakah Budi dapat menjawab? Berarti untuk menjawabnya dia harus memilih 5 pilihan jawaban yang ada. Maka kotak pertama ini, 1 itu Budi bisa memilih 5 pilihan, yaitu A, B, C, D, atau E, 5 pilihan. Nomor 2 juga dia bisa memilih 5 pilihan. Karena dia menebak, berarti dia harus bisa memilih 5 pilihan. A, B, C, D, dan E. Dan seterusnya dengan nomor 10. Menggunakan aturan perkalian yang kita kali, hasilnya sama dengan 9.765.625 cara. Oke, nomor 5. Sebuah plat nomor mobil di suatu daerah dari sebuah huruf diikuti 4 angka dan diakhiri sebuah huruf, di mana angka 0 tidak boleh menempati posisi pertama. Pertanyaan pertama, A, ada berapakah plat nomor mobil yang dapat dibentuk? Yang kedua, B, jika disyaratkan tidak boleh ada huruf yang sama dan tidak ada angka yang sama, maka ada berapa plat nomor yang bisa dibuat? Oke, kejadian ini merupakan kejadian yang harus sekaligus terjadi. Kita harus memilih huruf yang ada dan angka yang ada. Sehingga kita gunakan aturan perkalian. Jawaban A, jumlah plat nomor mobil yang dibentuk jika huruf dan angka-angkanya boleh berulang. Oke, di sini saya buat ada 6 kotak. Karena kita mau buat huruf pertama ini, kotak pertama ini
isi dengan huruf, ini diisi dengan angka, ini diisi dengan angka, kotak angka kedua isi dengan angka, kotak ketiga isi dengan angka, kotak keempat juga dengan angka. Keenam ini terdiri dari sebuah huruf diikuti dengan 4 angka. Sebuah huruf berarti kotak pertama huruf diikuti 4 angka. Angka ada 4 dan diakhiri huruf. Berarti kotak terakhir itu huruf. Oke. Untuk bagian A ini berarti huruf dan angkanya boleh berulang. Sehingga kita tahu bahwa huruf ada huruf ada 20, 26. Itu dari A sampai dengan Z. Itu ada 26. Sedangkan angka-angka itu ada angka-angka itu ada 10. Dari 0 sampai dengan 9. Ada 10 angka. Oke. Boleh berulang berarti huruf kotak pertama ini bisa diisi oleh 26 huruf atau 26 pilihan dari A sampai dengan Z. Sedangkan angka kita pilih dari angka 0 sampai dengan 9. Banyaknya ada 9. Oke, karena syaratnya bahwa sebenarnya harus ada 10, tetapi karena angka 0 tidak boleh menempati posisi pertama. Posisi pertama di sini angka, berarti 0 ini tidak boleh. Berarti hanya bisa diisi oleh angka 1 sampai dengan 9. Maka ada 9 pilihan saja di sini. Oke. Kotak ketiga bisa diisi 10 pilihan. Karena 0 sudah bisa masuk. 0 sampai dengan 9. Ada 10 pilihan. Kotak keempat juga 10. Karena bisa berulang. Kotak kelima 10. Kotak 6 ini harus isi huruf. Diisi oleh huruf ada 26. Kita kalikan saja. Hasilnya sama dengan 6.084.000 plat nomor mobil yang bisa dibuat. Oke, B. Disyaratkan tidak boleh ada huruf yang sama atau huruf yang ulang dan tidak ada angka yang sama atau tidak ada angka yang berulang. Oke, masih tetap kita buat 6 kotak. Nah, untuk kotak yang pertama masih huruf ada 20, 26. Untuk angka, nah syaratnya bahwa angka pertama itu tidak boleh 0, maka hanya ada 9 pilihan, yaitu 1 sampai dengan 9. Kotak ketiga, 0 bisa kita pilih. Harus isi angka, berarti 0 sudah bisa kita pilih. Tetapi angka-angkanya tidak boleh berulang, berarti misalkan kotak kedua ini kita sudah isi dengan 1, berarti yang bisa tempat kotak ketiga ini adalah angka 0, 1 tidak lagi, 2 oke, 3 sampai dengan 9. Masih ada 9 pilihan. Kotak ketiga, kotak keempat. Kotak keempat ini bisa kita pilih karena misalkan kotak kedua sudah kita pilih 1, angka 1, kotak kedua, kotak ketiga 0, berarti sudah 2 angka yang kita gunakan, berarti sisa 8.
Satu angka sudah kita gunakan, sudah 3 angka yang kita gunakan di sini, berarti sisa 7. Sudah 4 angka yang kita gunakan dari sini, misalkan di sini 1, di sini kita gunakan angka 0, di sini kita 2, di sini 3. Berarti untuk kotak ke-6 harus diisi huruf. Nah, huruf itu ada 26. Namun sudah isi 1 huruf di sini, berarti tinggal 25 huruf yang bisa diisi pada kotak terakhir. Tinggal kita kalikan. Hasilnya sama dengan 2.948.400. Oke, nomor 6. 2 dadu bermata 6. Itu 1, 2, 3, 4 sampai dengan 6. Hitunglah A. Banyaknya pasangan mata dadu berjumlah 6. B. Banyaknya pasangan mata dadu yang jumlah paling sedikit 9. Oke, kita jawab. Baik, permasalahan ini kita gunakan aturan penjumlahan. Karena peristiwa ini tidak sekaligus terjadi. Kejadian yang terjadi secara terpisah. Karena ada 2 dadu, kita lantunkan, sambungkan. Kejadiannya terjadi secara terpisah, sekaligus terjadi. Oke, A. Banyaknya pasangan mata dadu yang berjumlah 10. Ada 2 dadu yang berjumlah 10. Berarti misalkan dadu pertama itu muncul angka 4. Angka 4. Berarti untuk berjumlah 10, maka dadu kedua itu harus muncul angka 6. Sehingga 4 ditambah 6 hasilnya sama dengan 10. Kemudian yang bisa kemungkinan terjadi, dadu pertama muncul angka 5, dadu juga harus muncul angka 5. Dadu kedua ya, sehingga ditambah 5 sama dengan 10. 6 untuk mata dadu pertama, berarti dadu kedua harus muncul angka 4. Sehingga 6 tambah 4 sama dengan 10. Tidak ada lagi untuk penjumlah kedua mata dadu yang berjumlah 10. Sehingga banyaknya pasangan mata dadu yang berjumlah 10 ada 3 pasang. Ini 1 pasang ditambah 1 pasang ditambah 1 pasang. Hasilnya sama dengan 3. Oke, yang kedua, banyaknya pasangan mata dadu yang jumlahnya paling sedikit 9. Jumlahnya boleh 9 atau 10 atau 11 atau 12. Kenapa harus berjumlah 9? Karena sedikit 9, berarti startnya dari 9. Kenapa sampai 12? Karena penjumlahan antara kedua mata dadu paling itu adalah 12, yaitu dadu pertama muncul 6, dadu kedua juga muncul 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. Oke, yang pertama, pasangan mata dadu berjumlah 9, yaitu yang pertama bisa dadu pertama 3, dadu kedua harus 6. Sehingga 3 tambah 6 sama dengan 9. Kemudian dadu kedua 4. Maka dadu kedua harus 5. Sehingga 4 tambah 5 sama dengan 9. Dadu pertama 5, berarti dadu kedua berapa supaya jumlahnya 9? 4. Dadu pertama 6. Maka dadu kedua harus berapa supaya 9? 3. Berarti 6 tambah
3 sama dengan 9. Kenapa tidak bisa 2? Kalau 2 ditambah berapa sampai 9? 2 ditambah 7, tidak bisa 7 karena pada mata dado itu hanya dari 1 sampai dengan 6. Sehingga kita mulai dari 3. Sehingga ada 4 pasangan mata dado yang bisa mungkin terjadi yang jumlahnya sama dengan 9. Untuk 10 juga demikian. 4, 6, dan seterusnya ada 3. Pasangan mata dado berjumlah 11, yaitu 5 tambah 6, 6 tambah 5. Cuma 2 pasang saja. Pasangan mata dado berjumlah 12, yaitu hanya 1, yaitu 6 untuk mata dado pertama, 6 untuk mata dado kedua. 6 tambah 6 dengan 12, hanya 1 pasang. Jadi banyaknya mata dado yang jumlahnya paling sedikit 9 adalah 4, ini diperoleh dari 4 pasang yang untuk 9 ditambah 3 untuk mata dado berjumlah 10, untuk pasangan mata dado berjumlah 11, dan 1 untuk jumlah pasangan mata dado berjumlah 12. Sehingga kita gunakan aturan penjumlahan karena kejadian tidak sekaligus terjadi, yaitu kejadian untuk mata dado 9 itu tersendiri, kemudian lagi untuk kejadian muncul mata dado 10 itu tersendiri, 11 juga tersendiri, dan 12. Oke, nomor 7. Budi hendak mendengarkan lagu yang terdiri dari 6 lagu dangdut, 10 lagu pop, dan 5 lagu rock. Berapa banyak cara Budi memilih lagu yang akan didengar? Nah, untuk nomor 7 ini kita gunakan aturan penjumlahan karena merupakan pilihan atau kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Karena tidak mungkin Budi mendengar lagu dangdut dan lagu rock secara bersamaan. Artinya harus mendengarkan lagu dangdut itu sendiri, setelah itu baru mendengarkan lagu rock atau lagu pop. Tidak bisa mendengarkan beberapa lagu yang sama pada waktu yang bersamaan. Sehingga banyak cara Budi memilih lagu yang akan didengar adalah 6, itu pilihan lagu dangdut ada 6, ditambah 10 pilihan lagu pop, 5 pilihan lagu rock. Kita jumlahkan hasilnya sama dengan 21 pilihan. Nomor 8. Lia memiliki 4 mobil, 3 sepeda motor, dan 2 sepeda. Berapa banyak cara Lia pergi ke kantor dengan kendaraan yang dimilikinya? Nah, untuk nomor 8 ini juga kita gunakan aturan penjumlahan. Karena merupakan kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Tidak mungkin Lia pergi ke kantor menggunakan mobil dan menggunakan sepeda dan menggunakan motor. Dia harus memilih salah satu. Harus memilih salah satu kendaraan yang ada. Boleh memilih mobil atau memilih sepeda motor, atau memiliki sepeda. Kejadian yang tidak sekaligus terjadi. Berarti tidak kita jumlahkan saja. 4 ditambah 3 ditambah 2. 4 ini dari 4 mobil dan seterusnya sampai hasilnya sama dengan 9 cara. Oke, untuk nomor 9 ini saya coba sedikit menambahkan tentang faktorial, penjelasan faktorial, karena anak-anak ada yang minta untuk menjelaskan sedikit tentang faktorial. Nah, untuk video sebelumnya Pak Guru sudah menjelaskan tentang konsep daripada faktorial. Jadi faktorial itu sama dengan perkalian berulang. Misalkan 3 faktorial itu sama dengan
3, startnya dari 3, karena 3 faktorial. 3 dikalikan dengan 2, dia semakin berkurang, dikalikan dengan 1. Hasilnya sama dengan 3 kali 2, 6. 6 kali 2, 1. Seperti itu. Jadi kita langsung pada contoh A. Hitunglah 15 faktorial dibagi 10 faktorial kali 6 faktorial. B. 1 per 7 faktorial kurang 2 per 8 faktorial ditambah 3 per 9 faktorial. Oke, kita jawab. A. 15 faktorial kita uraikan seperti ini yang sudah Pak Guru jelaskan. 5 faktorial berarti 15 dikalikan sampai dengan 1. Nah, di sini coba perhatikan 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial. Kenapa 10 faktorial? Karena pembaginya paling tinggi ada 10 faktorial. Sehingga tidak banyak kita tulis sampai dengan 1. Cukup kita tulis saja sampai dengan 10 faktorial. Nah, di bagian bawah untuk penyebutnya kita tetap tulis faktorial ini, tidak usah uraikan, sehingga ada 10 faktorial di sini, di bawahnya juga ada 10 faktorial. Yang kita uraikan adalah 6 faktorial. 6 faktorial ini sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selanjutnya kita lihat ada yang sama. Di sini ada 10 faktorial dicoret, 10 faktorial dicoret. Maka di sini tinggal 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 dibagi dengan 10 faktornya sudah dicoret, tinggal 6 kali 5 dan seterusnya sampai kali 1. Nah, di sini kita sederhanakan lagi, tidak usah kita kalikan, ini cukup. Kalau kita kalikan bilangannya cukup besar. Kita sederhanakan lagi, coba kita lihat 15. 15 ini bisa kita habiskan. 15 itu sama dengan 5 kali 3. 5 kali 3 sama dengan 15. 15 bagi 15 hasilnya 1. Kemudian 14. 14 ini kita bisa bagi dengan 14 bagi 2. 14 bagi 2 itu hasilnya sama dengan 7. Yang ini 7. Oke. Kemudian 13. 13 ini tidak bisa dibagi dengan 6, tidak bisa dibagi dengan 4. Ya, sehingga masih tetap ditulis 13 di sini. 13 sudah. Lanjut 12. 12 itu kita bisa bagi dengan 6. 12 bagi 6. 12 bagi 6 sama dengan 12 bagi 6. Hasilnya berarti di sini ada 2. Ada 2 lagi di sini. Kemudian 11. 11 ini tidak bisa dibagi dengan 4. Berarti masih tetap tulis dengan 11. Bagian atasnya. Tetap kali dengan 2. Dari 12 bagi 6. Oke. Pembilangnya sudah. Penyebutnya tinggal 4 dikalikan dengan 1. Berarti ini artinya 4. Iya, ini 4 bukan 2 ya. Di atas 2. Oke, tinggal saja kita kalikan. 7 dikalikan dengan 13, dikalikan dengan 11, dikalikan dengan 2. 2 dibagi dengan 4, bukan 2 ya. Dibagikan dengan 4. Hasilnya sama dengan 500,5. Untuk B, 1 per 7 faktorial kurang 2 per 8 faktorial ditambah 3 per 9 faktorial. Ini ada operasi pengurangan dan penjumlahan. Belum bisa kita selesaikan karena pecahan tidak bisa dioperasikan kalau penyebutnya belum sama. Maka untuk ini kita samakan penyebut dengan 9
9 faktorial. Oke. Sekarang 9 faktorial bagi 7 faktorial. Oke. 9 faktorial dibagi 7 faktorial. Itu sama dengan 9 faktorial kita uraikan. 9 kali 8 kali 7. Karena pembaginya 7 faktorial, maka kita sampai di 7 faktorial saja. Dibagi, tidak usah uraikan 7 faktorial. Karena di atas sudah ada 7 faktorial. Ya, seperti ini. Sehingga 7 faktorial habis. Tinggal 9 kali 8. Hasilnya sama dengan 72. Sehingga di sini 72 dibagi dengan 9 faktorial karena kita sudah samakan penyebut dengan 9 faktorial. Oke, begitupun untuk 8 faktorial. Berarti 9 faktorial sini. 9 faktorial dibagi 9 faktorial yang ini dibagi 8 faktorial. 8 faktorial sama dengan ini kita kalikan 9 kali, karena pembaginya 8 faktorial, berarti kita 8 faktorial saja. Ini 8 faktorial. Sama dengan 8 faktorial habis, tinggal 9. Maka di sini, ini 9 kali 2. Ini 9 kali 2 hasilnya sama dengan 18. Ini 72 karena 72 dikalikan dengan 1. Hasilnya 72. 18 karena 9 dikalikan dengan 2. Hasilnya 72. Berikut 9 faktorial 1. 1 kali 3 tetap 3. Per 9. Ini kita sudah bisa selesaikan 72 kurang 18 ditambah 3 bagi 9 faktorial. 72 ini sama dengan 57 dibagi 9 faktorial. Tinggal kita uraikan. 9 faktorial itu hasilnya sama dengan yang ini. Tinggal 9 kali 8 sampai dengan kali 1. Hasilnya sama dengan 57 bagi 362.880 diserahkan menjadi 19 per 120.960. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kiranya bisa bermanfaat bagi kita. Tetap jaga kesehatan. Tuhan menyertai kita semua.